Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehahnya Miss. Kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masuk ke tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sambil Miss menjelaskan materi kita hari ini, anak-anak Miss sambil buka buku tema 8-nya ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Nah, coba anak-anak Miss perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan ya. Nah, kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Di mana kegiatan itu bisa dilakukan dan apa tujuan dari kegiatan itu, dan yang terakhir, apa manfaat dari kegiatan itu? Kamu jawab dalam hati ya. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Iya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini merupakan air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia merupakan air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih. Yang pertama, secara fisik. Tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu sejuk, tidak ada endapan. Yang kedua, syarat kimiawi, yaitu tidak beracun, tidak mengandung zat kimia yang berlebihan, cukup iodium, pH air antara 65 sampai 92. Yang ketiga yaitu syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Nah, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampungan yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Nah,
Karena persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah ini mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Tindakan mengurangi krisis air bersih. Nah, jadi apa saja tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Pastinya yang pertama yaitu menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Nah, yang ketiga, di sini ada menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Sekarang coba Nana Miss perhatikan cerita berikut ini. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Nah, apa itu Miss ketam? Nah, ini dinamakan ketam ya, Nak, yang seperti kepiting ini. Nah, tolong kami, Kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernapas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Sumber cerita kakek bangau yang baik hati, Caraka Dharma Aksara. Nah, yang kamu lihat tadi gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Dan kakek Bangau merasa iba. Maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Berikut kita akan membahas ciri-ciri gambar cerita. Yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang usaha, ekonomi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, Nak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Yang pertama di sini ada produksi. Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distributor barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Yang ketiga ada konsumsi. Nah,
adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, baiklah, Miss rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Miss harap anak-anak Miss dapat memahami materi yang Miss berikan. Dan jangan lupa kerjakan LKS kamu Miss tunggu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.